Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasluqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasluqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua Majelis Ulama Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Madar, Bapak Ustaz Qadi. Yang saya hormati Bapak Guru, Bapak Kadus, Bapak-bapak para tokoh tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Masjid Nuruddin Dusun Pitulok, Desa Sembur, rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang perlu sami boleh rawuh masjid ini dalam kondisi sehat zahir dan batin, sehingga yang perlu sami bisa melaksanakan salah satu syariat yang diwajibkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah dengan pilihan tinggi dan doa. Mudah-mudahan semuanya menjadi sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam silakan perlu sabda guru besarnya guru besar dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan muamalah, termasuk dalam urusan pertemanan. Mudah-mudahan dengan yang perlu kami berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, era yang berkiamat, yang perlu kami mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana di antara sekian nabi, sekian rasul tidak mampu dan tidak berdaya memberikan syafaat sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umat manusia telah dia berkiamat. Akhirnya dia mengusahakan sebagai umatnya tidak ada cara terbaik untuk mensyukuri ajaran Rasulullah, tidak ada cara terbaik untuk mensyukuri kelahiran Rasulullah, tidak ada cara terbaik untuk mensyukuri ajaran yang dia mengusahakan terima malam hari ini kecuali dengan mengamalkan apa yang sudah diajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah rahimahullah, sampun 3 bulan yang mau sami libur, insyaallah dari korban sana dan lebih. Masyaallah. Bega korban ini jamaah pira sampai Pak Nadri. BB, alhamdulillah. BB ini kira batang orang, kira bat lain. Lebat tegorok, alhamdulillah. Ini menunjukkan jamaah jejelok beriman. Karena hewan korban ini, bapak-bapak ibu, simbol ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang mengusahakan untuk menguji keimanan yang mengusahakan. Jadi bukan soal darah yang menetes karena disembelih, tapi soal seberapa ikhlas yang mengusahakan baru berkorban. Tiap mengusahakan ini makin masih dalam suasana bulan Zulhijjah, penghujung dari tahun 1442 Hijriah. Sebentar lagi yang Purwosami akan merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Tentu dalam mengakhiri tahun ini, bapak-bapak ibu yang saya hormati,
Tiang pulau sami dituntut oleh agama, dituntut oleh Rasulullah SAW untuk melakukan introspeksi diri. Kalau dalam bahasa agamanya muhasabah, hitung diri. 1 tahun yang sampai lewat niki, apakah lebih banyak amal soleh atau amal jahat yang dia belum lakukan? Sehingga era yaumul kiamat yang pengusaha tidak termasuk gerombolan orang yang suka protes demo di hadapan para malaikat Allah. Protes yang pengusaha kenapa yang pengusaha dimasukkan ke protes kita? Kenapa orang-orang itu nanti di yaumul kiamat ini depan pada protes, depan pada demo di paling malaikat? Karena di dunia dia tidak pernah sibuk muhasabah karena seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau dalam riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara bapak-bapak ibu-ibu yang akan merusak seluruh amal yang berdosa. 6 perkara niki bapak-bapak ibu-ibu nggih yang sedak pahala sembahyang, yang sedak pahala puasa, yang sedak pahala yang promosan saluban ngaji di pada Masjid Nurul Niki, yang sedak pahala pengantinan, yang sedak pahala yang promosan gotong-royong bangun masjid, yang sedak pahala para sebini-sebini niki berbakti ke suaminya, yang sedak pahala seorang anak berbakti kepada orang tua. Jika 6 hal niki ada di dalam diri tiang pengusaha, tentu tiang pengusaha tidak ingin yang 6 ini ada. Tentu perlu tiang pengusaha diwikan mati nanti saat 6 niki bahaya lantai dalam bahasa mati, sangat berbahaya jika 6 perkara niki arak di diri tiang pengusaha, sehingga seluruh amal tiang pengusaha ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Kalau 6 niki arak di awak yang berdosa. Nabi yang pertama al-istighalu bi'uyubin nasi. Dalam redaksi hadis yang lain menyebutkan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Tiang berdosa niki sibuk mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Tiang berdosa tidak sibuk dengan kekurangan diri. Lagu tiang promo sami papan batur salah sekali, masya Allah, kembali jari si rawas. Salah tiang promo sami beli dan kembali aku. Lagu salah batur membeli kuman, marah beli gajah jadi gara-gara tiang promo sami demen ngerawas, demen begibah, demen begosip, demen namimah ketua-ketua raos, jadi tukang fitnah. Akhirnya Ustaz Haji Rahim dia beli awak kayu negara kenyang ngelor belum fitnah nggak ini Ustaz Haji Rahim sebaik siapa nih jiran telur beras masjid kan mana nih jadi fitnah dengan mokok fitnah payah fitnah dibawa jadi pemimpin beri tanggung baru depan kalau kempeng diisi Peren ke kapeng masjid. Wah, panggil masjid ini baru-baru diri Allah. Kita ini sibuk berseuzon, sibuk dengan aib orang. Apa manik Rasulullah dalam salah satu hadis sahih beliau? Tuba liman shaghalahu bi'uyubihi an uyubin nas. Betapa beruntungnya orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya, dia tidak sempat mengurusi kekurangan orang. Itu lunas maaf bapak-bapak ibu-ibu. Lamun dengan ini Ustaz Haji Rahim, lamun kesana dengan ini, ya jelas maafan. Lamun ibu apa yang bapak-bapak ini. Lamun tiang logo sami berdisipini arak salah, jelas maafan si ibu ini. Lamun ingat lah sampai lalu. Bukti makin misal niki Ustaz Haji Rahim lunas mak contoh niki Ustaz niki Ustaz Haji Rahim makin arak salat disebinian makin niki
Mau ngomeh sebenarnya angkat kangen wah takdir jadi manusia bisa salah. Namun dengan apa malaikat cari? Ini kalimat. Ngeden mah tema apa sebenarnya? Mulai mak 2 tahun Malik dah tak salah. Iya, Malik salah sama jadi. Dan malah ini ibu ke? Bu. Dengan ini kejelap maaf pada dia awet dah kan sakit Malik sana Malik mereka. Nah, sehingga kemudian yang Probosan bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf, kenapa negara, kenapa sebuah daerah, kenapa sebuah desa, kenapa sebuah dusun atau sebuah komunitas itu sulit kemudian damai karena ada di antara komunitas kelompok masyarakat ini senang mencari kesalahan orang lain. Al-istighal bi'uyubin nas. Dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Padahal dia lunas maaf. Ustaz saja rahim korupsi 100.000, dia sak korupsi 100 juta dia lahirkan diri. Yun marah. Jadi rebak ni imam sekali yur 3 tahun. Lagu ia rebak 9 tahun dia yur. Ini marah ni ibu ke? Ibu. Kurang kepeng tak kering pelengeng si bapak sak sejelur ni dia dah sekian bilang dia. Awak sekian sama be. Kalau ada penyakit niki di dalam hati tiang pelongosani, dalam tingkah laku tiang pelongosani, bapak-bapak ibu-ibu, maka amal sembahyang, amal puasa, amal haji, amal zakat itu rusak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak ibu-ibu, menasihati tiang dalam sebuah wasiat beliau. Nabi wasiat baginda Nabi, al-mu'minu baina khamsi sadad. Ustaz saja al-mu'minu baina khamsi sadad. Orang-orang yang beriman juga berada dalam 5 tantangan besar. Ini kita tanya dengan lisan al-istilah. Al-mu'minu min baini khamsi sadadi. Orang-orang beriman, sabda Rasulullah SAW, berada dalam 5 tantangan besar yang kemungkinan besar sulit yang belum bisa menunda. Nabi niki salima niki yang pertama, mukminin yuhsidu. Pada jantan jadi umat Islam, lagu itu berani diadapi. Masa politik sesuatu. Pada terjadi masyarakat yang jauh lagu yang sedak dari 2 ceritaan salam ini. Pada tak sekedar lagu yang 2 sampai ada fitnah yang 2 ada seancur bersama itu. Pada tak jadi ketua RT lagu dibidatan dulu bakal si 2 fitnah. Pada dan jadi ketua RT di bapak masyarakat dorkit lah apa begitu kiri-kiri marah itu. Mukminin yuhsidu. Pada dan Islam dan umat Islam nanti syariah masyarakat jauh dengan jauh pada hari Senin Bali duit dengan din bangunan lorong. Liduah masya Allah si rajin berkeroyong di bawah pengumuman di grup WA dan belajar dan dibanding di bagian ini butuh minum. Mukminin yuhsidu. Sesama umat Islam saling mendengki. Sesama umat Islam jadi provokator sampai kalkulator. Baik lupa kali ini bisa jadi provokator niki. Orang jarang sebuah daerah niki rusak karena bom bapak-bapak. Paling banyak rusak niki karena lisan yang tak bertulah. Cocok Rasulullah peringatnya, mamluk ala lisan, kuasai mulutmu.
karena dia berbahaya. Nggih. Sila boleh dia berusaha banyak bicara, tapi harus ada manfaatnya. 80% menyebabkan yang berusaha era tersisa di dalam kubur, tersisa dalam nerakanya Allah. Ini kilisan bapak-bapak ibu. Nggih. Lisan itu luar biasa. Sehingga cocok ahli zikir dalam zikir sirnya, menjelang zikir sirnya, lisan niki, lidah niki, pelemasan niki, ulah tebekokan jokat asli pada lagi, agar kemudian begitu dihembuskan yang keluar adalah kalimat Allah, Allah, Allah. Ia terparang dalam rukun iman yang keenam, aran fana af'al. Selalu yang datang dari Allah, semuanya adalah ketentuan dari Allah. Ada yang perumusan kehadiran manusia. Lunas maaf bapak-bapak ibu, apa dulu dengan sektor politik murah dalam sini? Kencing manis, di mana kencing manis, di mana dia ramu, si murah dalam sini bapak. Jadi karena kenapa? Karena dia belum usaha tidak tuntas soal rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam yang belum usaha diperintahkan beriman bahwa seluruh untung jahat dan untung baik ini datangnya dari Allah. Kalau dia belum usaha yakin di rukun iman yang keenam, entah beraksi lima. Ketika dia belum usaha dapat musibah, ya memang ini dari Allah. Berarti ini yang terbaik. Boleh di sini. Mantuk makin bisa saja naik datang-datang ke yang di neraka itu bisa saja. Sempurna sih, ya memang yang paling baik. Tinggalkan sabar. Ibu, mantuk logo makin melebar-lebar di tempat logo kepeng si bapak itu sabar. Ya logo ngomeh yang datang kepeng yang ini. Nggih. Ada darah dengan mau pahala dengan sana. Yang kedua, al-mu'minu min baini khamsi syada'id. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui keberadaan Allah itu berada dalam 5 tantangan besar. Yang kedua adalah munafikin yubghidu, orang-orang munafik yang membencinya. Namun dengan munafik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sembilan dengan ngaji marah itu. 5 awak ini durah. Lekut ngaji dan kira. Namun arah bisa sekirahir, bikin ngumuman sila, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masjid ini bukan pengajian. Arui, ngaji-ngaji ini ada yang buat turun-turun. Ilah tuan. Ngeras. Tapi dia tidak mau. Nah ini orang munafik. Dia sudah tidak beramal tapi membicarakan amal orang. Ia sudah tidak ikut bersedekah dan merasa sedekah dan wa munafikin yubghidu. Orang-orang munafik yang kemudian membenci orang-orang yang beriman. Jadi tantangan terbesar umat Islam itu sesungguhnya berada di dalam umat Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang kafir, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk merusak Islam niki, tepiak umat Islam bersiap sesama umat Islam. Tepiak ajaran-ajaran baru, niki haram, niki bid'ah, niki kafir, sekedik-kedik neraka, barangnya jadi panitia surga. Nggih, luwih barang. Coba tiap kelompok sahabat mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam baik sempat berdoa di sida Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, agar aku dan umat-umatku dan seluruh umat manusia beriman dengan indah kepadamu, beriman dengan paripurna kepadamu, maka aku memohon kepadamu, ya Allah, yang lunas di Allah mikir. Coba penjaraan, mematikan, karena iblis ini mati, bebas silah, tenang, ibadah.
Iya doa Nabi Daud alaihissalam dan bapak-bapak ibu-ibu niki. Ya Allah yang lunas dan kau niki sila ada yang umat yang tenang ibadah, ada sembahyang tenang, ngaji khusyuk, ada keharap maling, ada keharap dirang-dirang ngeliat begawi, ngeliat tepakan. Gitu. Disuruh ngomong terong baik bujang belakang dan terong kesakit. Gitu. Nah, sila yang lunas di bawah niki Allah Ta'ala mati bagi iblis ini. Nabi firman Allah menjawab doa Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, permintaanmu tidak mungkin aku kabulkan. Jadi bapak-bapak ini kenapa dia perlu matur niki di paling sami, ada sampunan tiap sami niki murah berumun betul. Bila kebetulan selalu sulit sembahyang dan masih baik jalan barang Nabi doa ini di tengah bulan ini. Nabi Allah Daud tidak diterima doa. Nabi Muhammad pernah juga doanya tidak diterima. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Muhammad, aku berikan engkau 3 buah doa. Ya kemudian seluruh doamu yang 3 itu tidak akan aku tolak, kata Allah. Silakan kamu minta 3 hal. Nabi doa Nabi Muhammad yang ditolak ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, akan aku berdoa agar seluruh umat manusia ini beriman kepadamu. Apa jawaban Allah? Kalau itu tidak mungkin, agar ada benar manusia menugaskan iblis itu jadi penggoda agar kemudian ada yang beriman. Jadi Nabi Muhammad juga pernah doanya tidak diterima. Bukaringan kepotongan yang mengusaha ibu-ibu saya kira ngelawan islakiran ini. Mungkin pasti luwih juga tiap pengusaha tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin doa tiap pengusaha ini tidak cocok. Atau tiap pengusaha masih luwih nampiran hijab ini masih banyak yang kemudian menutupi doa-doa sehingga tidak nyampe kepada Allah. Kemudian doa Nabi Daud alaihissalam yang kedua. Nah, niki ada kesampunan jiran atur Allah Ta'ala niki bapak-bapak ibu kita kadang milih atur Allah Ta'ala. Milih selalu milih kemana niki Allah Ta'ala milih dia tahu kemilih niki cocok tapi pilih niki. Nah, doa Nabi Daud yang kedua adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar seluruh umatku bisa beribadah dengan tenang kepadamu. Kalau doa pertama engkau tolak, maka doa kedua aku mohon jangan kau tolak. Apa doamu yang kedua wahai Daud alaihissalam? Nabi Daud berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu sila yang tunas penjaraan bagi iblis niki ada keharaganku. Jadi makin bapak-bapak ibu lamun nara dengan salah ke penjara, ia bukan barang baru dan bukan bid'ah. Sejak zaman Nabi Daud sudah ada penjara. Dan yang di penjara pertama adalah iblis laknatullah alaihi. Nah, doa ini dikabulkan oleh Allah. Seluruh iblis di alam ini terpenjara sesudah Allah Ta'ala. Terpenuhi apa hajat Nabi Daud alaihissalam. Seluruh iblis ini terpenjara. Muslim umat manusia nasmah ini pada simpan. Ia melarat dari masyrik sampai maghrib. Dinarak dengan lepakan. Ia sembahyang. Muslim darah berdagang. Selalu dari masjid, darah dengan lalu ngerampe, darah dengan lalu makan, lepakan. Ikan Islam pun sembahyang, weh, pun dengan mati. Bingung Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang kata marah itu jari dan doa Nabi Daud dan mengeluh. Dan darah dengan jual beras, darah dengan jual kandung, apalagi jual ketujuh ni penjepit darah. Malik berdoa Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, yang lunas di rumah ini. Apa Malik Daud? Tulakan baik iblis Malik. Kayak itu dia apa Malik tulakan iblis? Ini mengeluh. Akhirnya dikembalikan iblis, dibebaskan dari penjara. Nabi maksudnya bapak-bapak ibu, ada tahu diri beriman Nabi ini perlu darah dengan jahat. Minta tahu diri kesopanan darah dengan jahat.
nabi di depan sak nenten depan di tiang pelongo sami sapunan dengar. Cukup dengan si kentok tapi jangan dengar dengan hati. Lamun tiang pelongo sami arah dengan munafik nenten depan di tiang pelongo sami taman datang hati. Nih udah gede. Borong ketemu masjid. Aduh dia sesejarah tai berani dipenjarakan dari baik selamat bisa. Aku arah dengan kaos berani kini bapak sapunan burung keteknya ibu. Ini, kami ibu-ibu ini kita nak sembah ini, selara ini contoh doang ini. Ini nak sembah pun saat jalan ke masjid, sehingga selagian jadi dari turun-turun ke pengkepeng je. Dengar tidak sembah burung ngaji berarti iman tipis. Ini, lunas mah bapak-bapak ibu makin. Dia belum usah diperhatikan dunia medsos, saya kira ke Facebook, saya kira ke WA, saya kira main Instagram, Twitter, dan biar ada sekarang makin. Ya Allah makin ini kita tidak tahu suguhan-suguhan di dunia medsos ini isinya banyak provokasi, saling ngadu domba, ajaran-ajaran kita tidak tahu ini siapa yang buat status-status. Bagus tulisannya agama, kadang di tengah-tengah tulisan itu diselipkan ajaran yang tidak benar. Kita asal share doang. Gatal lima, tergede di tengah share. Kita tak tahu sumbernya dari mana. Akhirnya menjadi sumber fitnah baru. Terutama soal lunas maaf bapak-bapak, soal corona. Kita bikin jadi dokter yang sibuk kepada corona di tahun kedua pemerintah. Wadah dokter, padahal kita bukan dokter. Silat yang belum usah menjadi rakyat, tugas menjadi mati. Saya terpikir jangan kita sampaikan. Kalau tiap belum usah bukan ahli kedokteran, bukan ahli kesehatan, jangan bicara kesehatan. Kalau tiap belum usah bukan guru, bukan seorang pendidik, jangan bicara pendidikan. Ya, warna emas ini biru, gitu. Karena nanti dinamika dunia ini rusak karena orang banyak bicara tentang sesuatu yang dia bukan ahlinya. Gue makin dengan jadi tukang awis dengan bicara pakai biru berhukum, belum berhukum ini berhukum ini biru kan? Padahal ini tidak ada ilmu tentang bermodalkan juga. Berbeda dengan promosi merah yang berkiamat. Rawahu mbah juga kan tak cocok. Tak boleh orang. Nah sehingga penyakit orang munafik niki bapak-bapak ibu-ibu di dunia medsos dia senang menebar. Ulama di masjid berani baru dengan berdoa bentar. Aku dah macam tu di masjid ya Allah kat status sesuai macam-macam. Okey. Wa munafiqin gitu. Yang ketiga, tantangan terbesar umat Islam, tantangan umat Nabi Muhammad yang terbesar yang ketiga yang terjadi di lingkungan yang bermusami. Arah insyaallah di sekeliling tiap pengusaha yang ketiga adalah wa kafirin yaqtulu. Orang-orang kafir yang tidak pernah berhenti untuk memerangi tiap pengusaha. Dengan kafir niki bapak-bapak ibu tidak akan pernah ikhlas sampai tiap pengusaha mau mengikuti ajaran. Luwe cara dengan kafir niki makin bapak-bapak ibu-ibu dan bau dengan cara terang-terangan merusak Islam, dia merusak dengan cara-cara yang tidak terang. Bahkan banyak orang kafir makin bapak-bapak ibu-ibu menyusun kitab berbahasa Arab tentang Islam. Mutiara proposal dimanggil saja tentang Islam, muya baca kitab ini, muya pelajari. Ditaruh sampai kitab ini dengan kafir mengaduk ajaran Islam. Contoh ini
dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, bab ziarah kubur terubah menjadi bab ziarah masjid. Niki nyata kitab asli Al-Azkar ini adalah bab ziarah kubur. Satu bab dia memancing satu bab niki pelan-pelan dihilangkan. Nenten telangan niki tapi dia rubah menjadi bab ziarah masjid. Menikilah cara orang-orang kafir sampai paham ilmu Islam. Mun sedak kitab-kitab yang belum sadar. Mun tiap pengusaha makin umat Islam tidak belajar tentang Islam. Mujuluan yang kafir tahu tentang Islam. Mu marah nabi yang pengusaha jadi umat Nabi Muhammad. Ya tidak. Allah sedangkan kafir. Hati-hati makin bapak-bapak ibu ulama-ulama pondokan bisa jadi ulama, hati-hati beli kitab. Hati-hati lihat penerbit bahkan kitab yang sudah dirubah-rubah isinya, termasuk Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari dulu lawan kitab aslinya dulu, Sahih Bukhari itu tidak punya nomor. Makin dan nomor saja. Sahih Bukhari dulu ini tidak pakai nomor. Kemudian belum usah makin buta tentang ini. Maka kemudian siapa yang menguasai dia dengan kafir? Karena Rasulullah SAW sendiri tegas mengingatkan dan menguasai orang kafir ini tidak akan pernah ikhlas terhadap orang-orang Islam sampai yang berusaha ini mengikuti ajaran. Mungkin yang berusaha tidak mau hadir ngaji malam ini. Bulan bibit lain timbak, boya lengkuk, niki lengkuk, boya kantin, lumbuh, tetapi di sini boleh lumbuh, yang timbak paling ada lumbuh. Rugi besar yang berusaha tidak mau hadir memanfaatkan momen-momen seperti ini. Agar yang berusaha bisa melawan peperangan dengan orang-orang kafir, bukan perang tempat, tapi perang teknologi, perang ilmu. Lunas maaf bapak-bapak ibu, produsen terbesar nuklir hari ini itu 3 negara. Pertama Rusia, kedua Amerika, ketiga China, dan makin yang keempat Korea. Darah air yang dengan batu jejelo tahun 2000. Dan teman yang dengan batu jejelo tahu pihak kesing hapi kesing begitu Ustaz. Ini orang-orang Muslim. Gini, coba mau makin belum seminar bapak-bapak ibu. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang cerdas karena di negara tidak memiliki slot diambil oleh negara-negara luar. Contoh makin nanti istilahnya vaksin saat yang belum saya minta suntik ini ternyata karena Indonesia dia dan boleh Cina tahu dengan Cina sampai 5 ilmunya dimanfaatkan oleh orang luar. Padahal kadang Indonesia umur di bawah 30 tahun masih banyak. Kenapa? Karena di negara dia tidak memiliki slot, akhirnya dia keluar. Karena di negara orang-orang yang berilmu niki, ahli-ahli riset niki, gajinya kecil. Coba belum Sarmina niki di Arab Saudi, bapak-bapak ibu, dengan jadi imam itu bahaya. Jadi hati tongkos. Lidringi jadi imam, jangan batuk imam karena misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk berdoa sekali. Di mana dapat petik? Masih doang jadi. Di minruku pada suara angkat kena Allah Akbar kan suara jebul. Si doa. Di gede-gede jadi. Muyai nasa jadi mampu ada beli negeri pagi menjadi mumarwan mesak tahu.
Orang-orang kafir, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kalau cerminan bagaimana para misionaris merusak generasi muda di beberapa daerah. Macam cara terjanji iming-iming pegawaian, tapi gaji sekian hukum sampai diikuti ajaran agama. Gitu. Nah, benteng terbaik yang harus tiap pengusaha lakukan adalah hadiri majelis taklim. Makin niki bapak-bapak ibu-ibu iblis niken bodoh buat niki menyikan bocorokan. Kenapa? Karena tiap pengusaha hadiri majelis. Jadi yang keempat, bapak-bapak ibu-ibu, tantangan terbesar yang pengusaha sebagai umat Islam adalah wa syaitani yudillu. Iblis, setan yang kemudian menyesatkan tiang logo sana. Contoh bapak-bapak ibu-ibu, lunasmak ini sekedar contoh, ibu-ibu, lamun logo gedak makin gedak di bawah dan tiang sampunan tangan. Papa ngaji marah nikinya tuh ngantor. Gitu. Dibimbing mulai ustaz, tuan guru secara assalamualaikum mulai ngantor. Leniki tahun jipat tidak boleh bawa anak. Teriak. Angkat-angkat telepon pada zero. Bila mulai serang nenek, ibu-ibu, mulai assalamualaikum dengan ngaji, mulai serang nenek, ibu-ibu, mau bersalin-salin diri cari boleh ini toko. Papa ngaji wah tayak setuai, tayak kanan, tayak kiri naik, ubah balik dari toko. Lagu maka papa terboyir final piala Euro. Ketika ada penalti antara Italia dengan Inggris, ya Allah, antong-antong penyerminan dan kejep-kejep serius. Nggih, di marani ibu, tiang berkeduan jawab ibu, ibu, yo makan, tentu ibu, ngantuk. Ibu, tiang berkeduan di logo jawab, Nah, Arab logo Sarminan pemain sepak bola jauh hati. Bisa saja jadi pemain sepak bola internasional. Punya saingan kata Cristiano Ronaldo. Anggap dia jadi pemain Bayern Munchen, bisa saja. Mau jauh aku. Niki sudah Sarminan pejabat itu pemain bola. Arab logo Sarminan pemain sepak bola. Ada kafe lain di tendaran atau pembalap Rossi MotoGP dikit tapi ada lagi pemain bisa saja lain bagus kata keluar apa girang pernah belum Sarminan pembalap MotoGP ini di Johan gila. Yang lain dikit, yang lain bisa saja bisa jadi pembalap. Sang Romo sedikit tambah repak. Lagu tiang merah, bapak-bapak ini maka sembahyang jauh hati. Lain mana? Jadi yang terlalu lima, bisa stop di 5. Ujuk dari terus ikan jerima, burung diri, terus share di Facebook. Ada sekedar jerima. Ndek jerima Johan. Muni hampir beli selalu bersedekah di mencoba HP. Ada terbaik. Burung dengan dalam kali sedikit hati. Itu nanti lunas maaf bapak-bapak itu. Kita tak sadar sering kurang ajar kalau ada. Papa ke lunas maaf
Buye TV baik bisa sinetron nama-nama ibu-ibu nikah. Atau berita gosip. Si khusyuk luar biasa. Tapi giliran sembahyang bapak-bapak ibu, ini gejala muka, HP, pikiran. Selalu damai jika sembahyang. Udang sadaman berbayar damai. Nggih, senine saja lewat damai jika sembahyang. Kenapa? Kok pemain sepak bola bisa khusyuk dengan permainannya yang proposalnya ketika menghadap Allah di tengah khusyuk? Kenapa? Karena yang dimiliki masih ada di diri bapak-bapak itu. Kita masih terlalu dekat dengan yang dimiliki. Masih terdeman saling mager, masih terdeman bergaul saja dengan munafik, masih terdeman sekira benarkan akidahnya orang-orang kafir. Yang kelima, wa nafsin tunazi'uhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantangan terbesar umat Islam yang kelima adalah wa nafsin tunazi'uhu. Nafsu yang terus memberontak melawan tiap pengusaha. Nafsu niki 24 jam berontak lawan tiap pengusaha ini bapak-bapak. Jika tengah jimarah niki berontak, ini tengah jimarah niki lagu banyak di pikiran. Ini tengah jimarah niki no berkais dan pikiran ibu niki dan yang pakai lemak lain. Kenapa? Wa nafsin tunazi. Karena di dalam diri yang pengusaha ini ada nafsu yang 24 jam tetap berontak melawan yang pengusaha ini agar yang pengusaha ini jauh dari Allah. Memanggil yang pengusaha ini tetap berontak lawan nafsu. Lama dia bapak-bapak. Bapak terjadi dengan lama. Saya ingat ngaji melingkir mana mungkin lawan saya dulu telah. Sehingga kalau Pak Pajarminan yang pengusaha memiliki ke depannya iblis, dia benar orang kantor. Kayak Bapak Tengahnya itu murah sakit. Niki iblis. Dalam kitab Marokil Ubudiyah halaman 13 kalau tidak salah, ada 9 derajat iblis yang menggoda tiap pengusaha. Arah saguda dengan ketemu. Ya Ramzalam. Arah ia saguda dengan ngaji. Arah saguda dengan pengantinan dan nenek baca bismillah. Tetap lagi berdoa ibu lawan barang kaji bapak ibu. Ya. Lawan belum barang kaji bapak tetap belum berdoa juga. Itu barang baca bapak betul dia tak ya? Wah, cocok. Padahal setiap amal ibadah niki harus dengan doa. Baru kemudian dia menjadi ibadah diterima di sisi Allah. Pada para yang pengusaha melingkih ngaji marah ada yang kamu rasakan orang anak dengan kita sudah semangat itu di bayar tua apa lagi ke bangsa ini lunas semangat ini banyak sifat niki sedikit tentang kesehatan. Kadang kita tersadar penyakit ini dari ini. Lamun narak dengan lunas semangat banyak sifat dengan kotor sekadar hajat berani ini kotor subuh di bayar kotor-kotor ini. Berarti ada gejala penyakit di awal. Sama dengan tubuh belum melakukan terapi fisik. Ada titik-titik yang harus melakukan kemudian akan berubah. Angkatnya dengan itu tahu boleh biasa itu. Mana karena ada penyakit di sini. Kita tidak bisa mendeteksinya pada berarti. Hati ini kita tak sadar banyak penyakitnya, tapi siking biasa tidak salah.
Jadi kita tidak bisa mendeteksi penyakit hati. Si biasa terkira keraus jadi si marah terkeraus sedikit jadi ibadah. Muadab nggih wa nafsin tunazi. Hawa nafsu yang terus berontak di dalam diri yang belum bisa. Nikilah 5 wasiat yang diberikan Rasulullah SAW yang menjadi tantangan besar umat Islam, sehingga cocok Ibnu Hatim Al-Asr dalam sebuah kitabnya menjelaskan di panitia Al-Ghazali aslul wa'siyati salasatu asya. Alat kedua penyebab utama yang Al-Ghazali melakukan perbuatan maksiat. Nabi niki yang pertama al-kibr, sombong. Itu luwih dengan sombong si pegawai, luwih dengan sombong si jabatan, luwih dengan sombong si harta, luwih dengan sombong si wajah, si ingas sombong dengan nama, sombong di batu dengan salah, si gagah si sombong, si jabatan si sombong. Nggih, isi sempurna awak si sombong. Si pakaian sak sekolah pakaian si sombong. Sehingga tiap pengusaha ini dia melakukan perbuatan maksiat. Ciri-ciri hati sak sakit niki bahasa para ulama pertama gampang dari perbuatan maksiat. Ini marah niki benar-benar Pak Yusuf makin menjadi marah niki turun-turun dengan mendoakan diri berdoa minum setengah dulu. Jadi orang-orang yang kemudian hatinya rusak niki, hati sakit niki, parah niki, gampang dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Ciri-ciri orang yang kemudian hatinya rusak, kata Rasulullah SAW yang kedua adalah berat dia untuk melakukan kebaikan. Dapat tempel bani di masjid yang militer. Nggih, dapat dewe membantu pedagang dan pilih nyumbang mana-mana kajian cek sebenarnya. Coba kalau sampeyan 2 malam yang lalu di dalam waktu pada drama ketika Tuan Guru Fauzan menelan izin anak di Depas niki, Masya Allah berlomba-lomba jaga tiang semeter, tiang 2 meter, tiang 5 meter, tiang 10 meter. Sehingga niki jadi amal jariah dapat sampai meninggal dunia. Seumur anak niki dibangun menjadi lembaga pendidikan batas umur itu kemudian mengajar gelek di panitia Ulunggo. Pada malam dilatih niki ada cek pertama sejuta, sehingga kalau 1.000 itu kalau sedekah berarti dapat 1.000 sekat, berarti dapat sekat selai 1.000, berat selai 10, berat 10 1.000, berat 1.000 sudah kurang aja. Nggih, karena niki tempat Ghazali menyembah Allah, Baitullah Allah. Itu diketahui berdua dan ustazah buat lagu gara-gara yang Ghazali membangun masjid ini, mengambil bagian mana-mana ada cek. Maka dengan sebab ini kemudian dengan wasilah niki doa-doa yang Ghazali dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal maksiat yang kedua adalah al-hirsu, rakus. Dicocok mau begitu pambil nak. Ini dengan rakus. Nggih. Dicocok buat jabat tampung 2, pang 2. Nggih. Pang sambut yang jilbab 2 si selakian gara-gara lalu ngaji di Masjid Nurudin Sarmina dengan jilbab lain boleh paksa selakian pang dan anak ibu rakus. Dengan masjid di Nurudin, Masjid Nurudin pas pengajian si dia datang si mana bilang dia 1.000 si dia pira kita datang ngaji dia mau ngaji omong semalam si dia mana dia tahu kena no buat no sampai dah si dia dengan satu si dia sekat sampai jadi dia mau ngaji ratus oleh syukurnya menjadi
hilang. Karena kita menjadi orang rakus, maka kebiasaan tabiat syukur kita menjadi hilang. Aslul masiyah yang ketiga, kata khatib al-asal adalah al-hasan, penyakit dengki. Dengan mau beli pari, mau beli mobil itu bodoh nanti. Ini tidak. Senina bisa sedirahin mesti dia tidak. Dengan mau poligami bisa ini kata WC mau poligami gaji simpan ini tidak bisa ini. Ini dengan hasan. Nah, tiang pergosani makin yang terbaik nanti bapak-bapak ini. Mari kita kembali kepada budaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti budaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Bigaihi hisab, dijamin tidak berdosa oleh Allah. Lalu bilang betul tidak kurang dia beristighfar 100 kali. Pada Rasulullah wajib masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Lalu bilang dulu beristighfar 100 kali bagi siapa? Mau lagi berkali istighfar. Dosa kuitansi, dosa macam-macam. Gitu, SPG. Mau itu binti sabian dosa berkali istighfar sesadar. Maka kau yang benci. Berdosa masih jadi dengan mana bapak berani bertemu yang mulia seperti yang dia tanya. Dosa ini. Simpangan sini kalau jadi sebenarnya tak boleh. Nah, akhirnya bapak-bapak ibu yang mengajak, termasuk mengajak dirinya dan pelungusani sila yang pelungusani kembali kepada ajaran Rasulullah SAW agar yang pelungusani kembali terjauh dari seluruh penyakit hati. Agar yang pelungusani ini tidak menjadi ahlul maksiyah. Agar dia belum usaha miliki tidak menjadi al-istighalu bi'uyubin. Tiap belum usaha miliki tidak termasuk orang-orang yang sibuk dengan aib orang lain. Baru sekali sitat asya tubitul amal baru datang sekali al-istighalu bi'uyubin. Entah dikira yang bapak-bapak ibu yang doakan Blogosami, mudah-mudahan Blogosami ini ican nikmat sehat zahir batin, ican rezeki yang halal dan barokah, umur yang panjang, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan tiap Blogosami selamat dan seluruh keluarga tiap Blogosami yang hari ini sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dalam dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat kubur, dan yang berusaha yang masih hidup ini mudah-mudahan nanti meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, dikelompokkan dalam kelompok hamba Allah yang salihin dan salihah, yang mukminin dan mukminat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rabbal abab wal ummahat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Jibril as-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Jibril adadat wa ma. Allahumma ja'alna hadha mubarakatan wa taqabbal ma hadha taqabbal mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma qala fadl 'alafi wa ja'alna ya Allah min al-'ulama'i al-'abidin wa sunna min zumatil awliya wa abidna ya Allah bi mawt syuhada salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna fahma. Allahumma shaghil jawarihana fi ta'atika wa shaghil qulubana fi ma'rifatika. Allahumma fil lana ya Allah wa walidina wa rahmatuka kama rabbana saghira wa li jami'il mu'minina wa al muslimina wa sallallahu alaihi minhum wal amwat. Allahumma qdi hajatina ad-dunya bil maisarah wa qdi hajatina al-akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.